Jadi aku tuh after that dari F&B, terus aku lihat nih temanku yang nawarin waktu itu. Wah kok makin shining, shimmering splendid gitu kan. Shining, shimmering, splendid. Aladdin guys. Oke, jadi Oke guys ya, welcome to my vlog ya guys ya, with aku Natalia Lim sing gak ono tandingannya. Nah, biasanya aku kasih kalian itu adalah informatif makanan dan edukasi podcast ya. Nah, sekarang ya guys ya, aku penasaran karena ada anak muda yang backgroundnya dari F&B bisnis, sekarang langsung full pergi ke investasi yang baru, bukan investasi malahan ya, perusahaan yang baru dengan sistem yang lebih oke apa enggak, I don't know. Tapi kita bakal tahu kenapa seorang Stefan itu akan pindah, bukan pindah akan lagi, tapi benar-benar pindah ya guys ya. Nah, aku bakal kenalin nih kalian ya, Stefan Rino. Cie, loh kok kamu tegang banget? Kalau kamu tegang banget, aku juga tegang nih. Kasih backsound-nya. Oke guys, ini dia guys, seorang anak muda kelahiran tahun 96 yang dunia bisnisnya udah banyak, tapi benar-benar fokus ke hal yang ini guys. Sesuatu ini guys, apa itu? Oke. Jadi aku dengar-dengar nih, sepengetahuanku, kenalan kita ya, kamu dulu ini kan benar-benar terjun banget ke F&B kan? Sebelum masuk F&B, ya sebelum masuk F&B, kamu dulunya tuh apa sih? Kalau boleh sharing sedikit ya, lumayan agak panjang sih, cuman aku singkat aja ya. Singkat aja nggak apa-apa. Jadi sebelumnya memang aku background teknisi pesawat. Nah, aku 2,5 tahun kerja di airlines gitu kan sebagai teknisi pesawat. Nah, di salah satu airlines terbesar juga di Indonesia. Terus juga kenapa tiba-tiba mau keluar dari zona nyaman itu gitu. Terus akhirnya karena banyak teman-teman yang bilang, Steph kayaknya kamu bisa lebih nih kalau kamu di luar gitu kan, bisa lebih menjadi lebih baik lah gitu kan. Soalnya pesawat itu kan gede banget kan, untuk ya kita tahu lah ya, teknisi pesawat di airlines Indonesia terkenal pula, itu kan harusnya bener-bener kayak income-nya itu bener kayak wow banget gitu. Mungkin kelihatannya ya. Jadi memang ini jadi bahas ini ya. Apa sedikit aja sharing ya. Karena mungkin orang tuh lihatnya keren aja gitu kan. Tapi ternyata tanggung jawabnya juga gede. Terus juga timpang banget sama gaji pilot. Gitu. Padahal mereka tuh sama-sama punya ini ya, punya tanggung jawab. Tanggung jawab mereka tuh sama gitu, 50-50 lah gitu kan. Gitu. Ya karena kalau misalnya nggak di tanda tangan nih pesawatnya, dia nggak akan mungkin bisa terbang. Gitu. Pilot nggak bisa cari duit dong. Pilot kan dapat duitnya dari jam terbang. Iya. Oke, nah, jadi karena dari itu kamu langsung pindah nih. Terus juga aku pengen mungkin karena sering nonton motivational speaker, terus juga baca buku juga, terus itu yang bisa upgrade itu loh, mindset kita jadi upgrade. Terus akhirnya aku nggak mau gini-gini aja gitu kan. Aku harus come out nih, harus keluar nih gitu kan, harus melakukan suatu hal yang baru. Terus akhirnya nggak tahu apa-apa nih tentang marketing, tiba-tiba jalanin marketing properti gitu kan. Terus itu benar-benar pertama kali ya belajar, mungkin awal-awal ya mungkin ya so-so lah awal-awal ya. Tapi lama-kelamaan menikmati gitu kan. Sama orang gitu kan. Terus kita ada transaksi juga, udah mulai ada penjualan properti baik secondary, primary gitu kan. Ya itu lumayan banyak sih yang aku pelajari tentang properti. Akhirnya aku bisa tahu seenggaknya kalau untuk aku sendiri untuk ngambil rumah atau saranin orang untuk ngambil properti, aku bisa gitu loh. Nah, saya after dari itu kerja di nggak boleh sebut merek ya? Nggak boleh. Di salah satu perusahaan besar juga gitu sebagai account manager gitu kan. Terus itu juga sama, kinerjanya juga ketemu orang, meeting gitu kan. Cuman dari situ aku juga udah mulai F&B sih sebenarnya. Dari di properti juga sebenarnya udah F&B, cuman nggak segencar sekarang yang kemarin gitu kan. Dulu masih kerja sambil F&B bisnis juga. Terus akhirnya aku kerja di salah satu perusahaan itu jadi account manager. Setelah itu kok kayak bisnisnya jadi nggak jalan, bisnis F&B-nya jadi makin susah, ada waktu buat ngurusin gitu kan. Terus akhirnya keluarlah dari situ, dari perusahaan itu. Keluarlah. Wow, gila. Nggak apa ya, mungkin karena yang terngiang-ngiang di kepala sih kayaknya
waktu itu quotes-nya itu menghabiskan jatah gagal. Menghabiskan jatah gagal. Iya, di usia muda. Nah, apalagi masih muda kayak gini kan, kita usia produktif masih bisa memikirkan hal-hal yang kreatif gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau bisnis usia 40 gitu kan, mungkin modal ada gitu kan. Kita kerja mungkin udah sekian tahun, modal ada gitu. Tapi kita belum pernah try gitu kan. Pada saat usia 40 tiba-tiba gagal, terus tiba-tiba habis duitnya, mau masuk kerja lagi, udah susah. Karena usia produktifnya udah semakin banyak. Persaingannya juga semakin ketat gitu loh. Jadi ini hal yang aku concern banget waktu itu, sampai sekarang masih aku keep sih. Bisa jadi ini dibilang prinsip. Gitu ya? Iya. Oh, BTW jarang loh ya. ada ya memang ada sih anak muda berpikirannya seperti Stefan ini ya, tapi nggak munafik juga, banyak yang di luar sana juga nggak kepikiran seperti ini gitu loh. Oke, and then nih, terus abis itu F&B. Kamu keluar nih dari perusahaan yang terus lanjutin F&B lagi. Wah, gila. Itu udah full time nih. Walaupun memang pendapatannya nggak segede di perusahaan sebelumnya. Oke. Karena memang perusahaan sebelumnya memang pendapatannya besar sih. Cuman gaya hidupnya tinggi. Jadi sama aja sebenarnya. Oh ya? Gaya hidup tinggi. Jadi kayak pulang tuh pasti ke klub. apa ya? Ya klub pasti ya. Okay. bar ya kalau bar hampir tiap hari lah gitu kan. Ya? Kok nggak bar sih, coffee shop gitu. Oh, coffee shop. Nah, tapi coffee shopnya yang lumayan gitu kan. Jadi kayak terus juga meeting sama klien juga kan, klien besar. Ya walaupun itu juga di-reimburse sih sama kantor biasanya ya kan. Cuman ya di situ aku mikir gitu loh. Cuman kalau misalnya aku lanjutin lagi gitu kan. Aku ada satu prinsip lagi gitu kan. Kalau misalnya kita kerja di salah satu perusahaan, ya kita lihat orang yang udah kerja 10 tahun, 20 tahun di perusahaan itu. Mereka ada di posisi apa gitu kan. Nah, dan kuantitinya berapa. Kalau misalnya kuantitinya cuma segelintir, ya otomatis itu akan jadi persaingan yang ketat banget kan. Nah, itu aku concern itu. Akhirnya aku keluar kan, karena memang persaingan juga ketat banget. Oke. Ya itu semua pekerjaan sih kayaknya ya. Semua pekerjaan sih ya. Nah, so far aku jalanin F&B, terus buka lah gitu kan. Mungkin baru pertama juga buka outlet gitu kan, terus buka. Terus, tapi sebelum aku jalan F&B udah ada yang nawar-nawarin masuk ke fashion. Gitu. Oh gitu. Udah aku nawarin masuk ke fashion. Cuman aku masih kayak, ntar dulu lah gitu kan. Okay. Terus jalan F&B nih, berjibaku nih, pandemi, up and down segala macem, terus tetap jalan gitu kan. Mau nggak mau habisin uang tabungan. Mau nggak mau habis uang tabungan. Nggak apa-apa, itu aku anggap biaya sekolah termahal sih. Oke. Habis dari keluar itu kan langsung ke F&B nih, pertama kali buka outlet beberapa. Nah, terus habis itu ada nih yang tadi kamu cerita ada yang nawarin fashion kan? Tapi jadi awalnya tuh udah ada yang nawarin. Tapi udah ada yang kasih opportunity lah, sharing gitu kan. Cuman aku kayak masih idealis gitu loh. Biasa anak muda kan pengennya gengsi dong, pengennya dibilang business owner dong. Ya kan, banyak itu masih ada di aku dulu gitu kan. Jadi kayak wah, orang-orang pada bisnis gitu kan, bisnis real gitu. Misalnya kayak bikin salon lah, bikin inilah, bikin cuci mobil lah, apa macam-macam, itu kan bisnis ya, real ya, real bisnis. Cuman ya anak-anak muda siapa sih yang pengen jadi insurance gitu kan? Jarang ya, sekarang masih jarang banget. Bahkan gengsi, orang lebih suka ya udah F&B aja, walaupun nggak menghasilkan, yang penting namanya keren gitu kan. Kan banyak ya, aku juga sering denger dari teman-teman juga buka kafe, profit enggak gitu kan, tapi tetap jalanin gitu kan. Kenapa gitu kan? Ya nggak apa-apa gitu kan. Oh gitu. Nggak ada alasannya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Mungkin mereka masih nyimpen alasannya, mungkin nggak terbuka gitu kan. Cuma ya so far sih aku lihat ya memang kita harus punya fondasi juga sih yang kuat gitu kan, juga untuk bisnis gitu kan. Karena alhasil aku nggak mau terlalu cerita banyak-banyak di bisnis F&B-nya, karena nanti kita bakal ngobrol lebih banyak ke fashion ya. Jadi ya itu di F&B tuh kita buka langsung jebret, karena nggak ada ilmunya, nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin, belajar sendiri, semua cari sendiri gitu kan. Jadi apa-apa ya bingung gitu loh. Kadang-kadang tiba-tiba tuh stres, nangis gitu kan. Nangis dalam arti benar-benar kayak, aduh gimana nih gitu. Kayak tiba-tiba sedih sendiri gitu kan. Gimana nih, mau ke arah mana sih sebenarnya bisnisnya gitu kan. Sempat juga waktu pandemi juga drop banget. Terus bener-bener kayak pernah loh saldo sampai Rp2.000. Serius lu? Serius. Itu tapi itu saldo ini ya, karena aku masukin ke bisnis semua.
salahku gitu kan. Nah, jadi aku kayak aduh gimana ya gitu kan. Masih ada stok di rumah gitu kan, seminggu udah Indomie aja. Gitu. Anjir. Oke. Nah, kamu tadi bilang ada yang nawarin Vision. Apa sih itu Vision? Oh, jadi dan akhirnya aku lanjutin yang tadi ya. Jadi aku tuh after that dari F&B, terus aku lihat nih temanku yang nawarin waktu itu. Wah, kok makin shining, shimmering splendid gitu kan. Shining, shimmering splendid, Aladdin guys. Oke, jadi kok beda, ini aku berjibaku kayak gini aja nggak dapat sekian ratus juta gitu kan. Kok dia udah mulai duluan malah baru berapa tahun udah dapat sekian gitu kan. Kita realistis aja deh gitu kan. Soalnya bisnis tuh apapun pekerjaan itu tuh kendaraan sebenarnya. Iya. Ya kendaraan kan laju tempuhnya beda-beda gitu kan. Ya income-nya juga pasti beda-beda dong ya kan. Nah, beda kendaraan, beda income. Beda pekerjaan, beda income. Nah, jadi aku berusaha untuk terbuka gitu kan. Akhirnya aku ketemulah salah satu orang yang di komunitas juga. Aku memang aktif di organisasi, memang dari usia 18 sudah aktif organisasi apapun gitu kan. Terus ketemu sama satu orang yang dia Vision juga gitu kan. Cuman aku yang ngajuin diri malah. Bukan dia yang nawarin aku, malah aku yang ngajuin diri. Gitu. Karena temenku kan nggak mungkin kan, maksudnya nggak enak juga lah gitu kan. Oh iya ya, udah ditolak tapi malah ke temen kan ya. Jadi akhirnya tapi memang aku lihat dari sosok yang satu ini, leaderku sekarang ini, memang dia sangat kompeten juga. Memang dia achiever gitu loh. Jadi achiever banget. Jadi aku lihat kayak ini aku bakal lebih joss nih kayak bakal sama dia gitu kan. Gitu. Terus akhirnya aku berpartner sama dia. Terus akhirnya jalan Vision. Vision tuh apa tadi kan sempat nanya ya. Vision tuh sebenarnya itu agency di insurance juga. Agency di insurance. Jadi salah satu, sebutin merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi Vision Alliance, kita memang berpartner sama Alliance. Gitu. Mungkin ini aku anggap ini ada kendaraan yang kebetulan menjual asuransi. Ya. Gitu, asuransi dari A to Z gitu, Alliance. A to Z. Ada semuanya gitu. Mau apa asuransinya ada, bisa. Nah, jadi di sini sebenarnya market yang aku temuin Vision ini memang sistem bisnisnya bagus banget. Gitu. Sistemnya bagus. Sistem bagus banget. Yang bikin temanku yang waktu nawarin aku dulu itu bagus gitu loh. Dia nggak perlu jualan asuransi terus. Di sini kita dididik bukan jualan asuransi. Dididik sebagai apa? Sebagai konsultan, terus juga sebagai bisnis. Ini bisnis gitu loh. Ini bisnis, cuman memang low modal. Low modal banget malah ya kan. Karena saking low modalnya makanya mungkin kadang kita nganggap remeh gitu kan. Apaan sih asuransi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain aku ngeliat suatu hal yang beda nih, opportunity-nya nih. Opportunity-nya tuh kayak unlimited kalau misalnya kita jalanin. Beda lah kalau misalnya F&B kita harus modal gede di awal. Betul. Ya kan. Untuk tiba-tiba kalau misalnya aku kemarin buka 3 cabang langsung, itu modal tuh harus nambah. Jadi income nambah, modal nambah. Aku nggak kepikiran itu gitu kan. Uang diem tuh udah pasti ada gitu, harus gitu kan. Minimal berapa ratus juta lah harus ada. Diem doang itu nggak dipakai-pakai gitu kan. Nah, itu aku yang salah gitu loh. Aku salahnya di situ di F&B. Nah, lalu yang di sini gimana? Cuman di sini aku udah mulai ngumpulin modal lagi gitu kan. Karena aku nggak mungkin lah buka bisnis nggak ada modal gitu. F&B gitu kan. Nah, aku jadiin F&B ini sebagai hobi. Aku belajar, ini real bisnis tuh kayak gini gitu kan. Tapi aku kalau misalnya mau bisnis yang income-nya lebih besar dari pertumbuhan inflasi gitu kan, percepatan income-nya juga sangat cepat gitu kan. Nah, aku di Vision gitu. Karena dia tuh ada beberapa plan-nya itu jelas banget, udah hitung-hitungannya tuh jelas. Gitu. Jadi makanya aku kayak ini bagus banget nih. Bagus banget ya. Pertumbuhannya cepat juga. Kalau gitu. Oke, tanya dikit nih. Maaf ya Vision, karena aku penasaran nih. Sebagus apa sampai bisa ngubah kamu nih? Bukan mengubah dalam arti negatif ya. Tapi yang gimana kayak kamu pengen belajar bisnismen. Terus apa bagusnya Vision yang sampai bikin kamu itu mau nih terjun? Ini berarti sekarang full time dong ya, asumsiku. Full time. Full time dan full heart. Full time, full heart. Oke, jadi kayak
Berarti ada suatu trigger yang dimana ini beneran sampai ngena di hati, di pikiran dong. Apa bagusnya vision loh? Sama kan harusnya dengan insurance yang lain? Atau ini sangat beda banget? Karena sistemnya sih sebenarnya lebih tepatnya. Dan juga dari sistem itu mengajarkan kita banyak hal gitu kan. Gak cuman kita dapat tentang cuan-cuan doang gitu kan. Tapi kita dapat self development-nya juga. Self development-nya itu kayak misalnya kita di sini kita diajarin bukan untuk closing, bukan untuk ngajakin orang asuransi, enggak. Terus? Kita sebagai apa ya? Misi kita menolong. Misimu menolong. Misi kita menolong orang. Jadi dari masa kita menolong orang itu, orang tuh akan lihat, oh ini orang tulus. Ini orang nawarin asuransi bukan mau income-nya doang, gitu kan. Bukan mau komisinya aja, gitu kan. Tapi kita tulus gitu loh, nawarin ke orang, gitu kan. Kita jelasin dengan sesuai kebutuhannya dia, bukan untuk ngeruk dia, gitu loh. Jadi kita memang tanya apa kebutuhannya, kan kita ketemukan kita ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanya, gitu kan. Memang itu udah ada di sistem, gitu loh. Jadi memang udah terstruktur, kita tahu apa yang mereka butuhkan, kita siapin. Kalau misalnya kita cuma jualan kan, udah punya asuransi belum? Orang pasti nolak gitu ya kan. Nah kalau di kita tuh ada beberapa sistemnya, memang mereka jadi akhirnya open minded. Bener-bener kayak, oh iya ya, karena mereka udah jawab di pertanyaan pada saat kita survei itu, market survei itu, ya kan. Jadi mau nggak mau ya itu ya yang terjadi gitu loh. Karena kadang-kadang memang manusia tuh mikirnya maunya yang enak-enak aja, yang dilihat tuh yang bahagia-bahagia aja. Mereka menghindari yang soal-soal kecelakaan, kematian gitu. Nah, resiko-resiko hidup ini yang kadang manusia tuh berusaha tutup mata gitu kan. Udah anggap aja itu nanti kalau mati ya udah mati aja gitu kan. Kalau misalnya sakit ya udah sakit aja gitu. Mereka nggak tahu, maksudnya di dalam itu di dalam resiko itu banyak ternyata yang sangat berdampak, apalagi secara financial gitu. Gitu. Jadi kita open minded, kita open mindset mereka untuk oh iya ya ini butuh gitu. Keren berarti ya jadi sistemnya ya. Itu sampai bisa apa namanya sistem. Berarti ini asumsiku nih ya. Berarti vision ini bukan mengajarkan kamu itu untuk menjual, tapi untuk give ke customer yang sesuai dengan customer needs. Oke guys, ya. That's why itu yang bikin kita kuat sih sebenarnya. That's why bikin kita kuat karena bisnis ini juga memang punya harus sabar, harus punya kesabaran yang tinggi gitu kan. Karena kita dari sabar itu dibentuk dari mindset sebenarnya. Mindset yang tadi aku bilang sih, menolong. Kalau kita niatnya nggak nolong orang sih, ditolak 1 orang 2 orang kita udah nyerah. Pasti. Dan di sisi lain ya kita harus punya why-nya kita, kenapa sih kita mau lakuin itu. Oke, kita akan ngomong soal why ya ini ya. Why-mu ini apa? Kok bisa? Oke guys, kalian harus tahu ya guys ya, untuk memulai apa yang kita mau ya, apa yang kita mau dan sedikit sharing ya. Apa yang kita mau, habis itu cara memotivasi diri kita, salah satunya adalah kita harus ngerti nih why-nya kita apa. Why-nya apa? Mentok, oke kita ngerti. Setelah itu how. How itu apa? How-nya ini bagaimana? Dan setelah kita punya 2 ini, baru kita dapat yang what. Apa itu? Nah, kita akan bahas nih ya. Why-nya Stefan apa? Kenapa kok kamu mau nih? Why ya? Why-mu ini apa? Kok bukan why kenapa kamu bergabung ya, tapi gimana ya? Ya udahlah, kamu pasti tahu lah, pasti paham ya why-nya apa. Sebenarnya sih nggak semua orang bisa tahu why-nya dia. Ya, tapi semenjak aku di Vision, kita tuh digali terus dan why itu berganti-ganti gitu kan. Yes. Makin deep gitu kan. Karena biasanya kalau misalnya orang kenapa sih kerja dari jam 8 sampai jam 5 tiap hari rela macet-macetan gitu kan. Mau kerja cuma digajinya sekian gitu misalnya. Ya karena mungkin mereka punya why. Cuman mereka nggak tahu cara mengungkapkan why mereka. Dan mereka nggak tahu mana yang jadi why mereka. Nah itu nggak banyak orang tahu. Nah di Vision kita digali terus. Bedanya itu di Vision. Nah aku jadi tahu banget kenapa why aku tuh apa ya, ini agak sedikit mengandung bawang sih sebenarnya. Oh nggak apa-apa kok, aku bisa tahu. Jadi apa ya, ketawa, siap-siap ya, siap-siap nangis. Enggak. Jadi tuh motivasiku tuh satu sih, orang tua sih. Orang tua. Jadi kayak
orang tua, terus juga keluarga sih, karena memang kan family banget, maksudnya family person lah gitu kan, suka. Oh, kamu family person. Maksudnya dulu tuh suka ngumpul sama keluarga. Mungkin sekarang aku tinggi di Jakarta sekarang sendiri gitu kan. Keluarga udah move ke Manado dari Jakarta. Jadi aku sekarang officially merantau sekian lama di Jakarta sama orang tua, terus sekarang ditinggal. Harusnya orang tua yang merantau ke Manado ya. Iya, benar. Jadi ya so far aku sekarang udah nggak bareng sama orang tua lagi gitu kan. Jadi memang lebih beda banget daripada sebelumnya sama orang tua gitu kan. Jadi saking dekatnya itu aku mau berjuang nih gitu kan. Aku nggak mau balik Manado, sebenarnya disuruh balik Manado sih. Oh ya. Cuman sekarang aku pengen daidu deh, mati-matian di Jakarta gitu kan. Buat ajak mereka jalan-jalan, buat bikin bahagiain mereka lah gitu kan. Cuman why-nya itu bukan lebih ke situ, aku gali lagi ke dalam lagi. Aku tuh sempat ingat cerita aku dulu gitu loh. Aku sempat ingat waktu aku kecil gitu kan. Itu memang family masih kayak berjuang gitu kan. Ya. Nah, jadi aku ingat mama tuh sama papa tuh selalu aku inget banget ini karena membekas banget. Mereka tuh selalu aku makan dulu. Oh makan dulu. Aku makan. Enggak, aku makan dulu gitu. Terus? Aku makan, maksudnya aku yang makan, mereka nggak makan. Hah? Gitu, jadi kayak udah kamu makan aja dulu. Sampai gitu? Tapi mereka tuh, aku tahu mereka tuh belum makan. Cuma mereka bilang udah nggak apa-apa, kamu makan dulu, gitu. Sesusah itu, gitu kan. Sesusah itu. Dulu, karena memang mereka merantau dari Manado ke Jakarta. Tahun berapa Papa tuh? tahun berapa ya? 2002, 2003 ya. Oh, oke. Oh, masih kecil banget loh itu? Masih kecil banget, aku masih kecil banget. Karena itu yang membekas, karena mereka bilang udah makan dulu gitu kan. Aku tahu mereka tuh belum makan gitu. Aku masih pas aku ingat-ingat lagi, oh ya dulu aku waktu kecil mereka kok makan, aku baru ngerti gitu kan, ternyata mereka tuh berusaha untuk irit. Berusaha untuk irit. Wow. Jadi untuk aku tumbuh, mereka rela nggak makan. Nah dari situ, itu dari hal kecil aja ya. Ini why ku yang membekas, dan aku bisa kayak, oh ini aku harus bagian mereka. Aku harus capai sekian gitu kan. Untuk apalagi kan sekarang kan udah banyak teori-teori yang memang semua orang tuh pengen financial freedom gitu kan. Iya. Nah itu cara-caranya udah ada, tinggal kita mau ikutin aja apa enggak gitu kan. Nah itu jadi ya itu satu hal yang bermotivasi aku gitu loh. Dan aku selalu kayak terharu sih. Aku memang agak sedikit melankolis sebenarnya. Nah jadi ya kalau misalnya soal orang tua, terus pas mama ulang tahun, aku provide, waktu terakhir sih itu ya. Itu yang paling berkesan gitu loh. Dan itu akan jadi power gitu kan. Pada saat aku lagi down. Goals kita itu punya passive income. Oh, oke.